Beralih ke informasi lainnya, pendengar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan kembali memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pemanggilan dilakukan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Hairul Umam. Fakta hukum Menteri Perhubungan itu juga terlibat di dalam itu. Nah, KPK ada rencana gak sih Pak untuk memanggil kembali Menteri Perhubungan itu Pak? Komisi Pemberantasan Korupsi bakal kembali memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pemanggilan dilakukan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub sampai saat ini masih dalam berproses. Ia menegaskan KPK pasti mengembangkan kasus tersebut. Tapi saya kira itu bagus ya. Apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta yang ada dalam proses persidangan. Artinya bukan sekedar isu gitu ya, tapi memang fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan sudah tertuang dalam surat tuntutan, dalam putusan hakim. Tapi kami ingin sampaikan begini, untuk perkara dugaan korupsi di Kementerian Perhubungan, khususnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, kan saat ini sedang berjalan, di KPK sedang diselesaikan. Kemarin kan kami sudah umumkan 2 orang tersangka baru di BPK dan juga di Kementerian Perhubungan. Ke depan sangat mungkin ada tersangka-tersangka lainnya yang saat ini sedang kami kembangkan karena kan ada 4 wilayah gitu ya. Kan 4 wilayah pengadilan tipikor kan gitu ya. Artinya begini, secara keseluruhan kami sedang kembangkan lebih lanjut putusan-putusan dari pengadilan tindak pidana korupsi itu untuk dianalisis apakah ada keterlibatan pihaknya. Siapapun ya. Kalau kemudian sepanjang alat buktinya cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka, pasti KPK lakukan. Lebih lanjut, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu juga mengatakan hal yang sama. Dirinya mengatakan bahwa pengembangan kasus ini masih dilakukan oleh tim penyidik KPK. Tentunya seperti yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya, di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu. Misalkan penyidikan berjalan sudah 2 bulan, jadi keterangan terus bertambah, sehingga seringkali juga ditemukan di dalam penyidikan maupun di persidangan itu ada perkara-perkara baru atau ada informasi-informasi baru terkait dengan tindak pidana korupsi. Ali memastikan bahwa KPK masih akan terus mengembangkan kasus ini. Ia pun meminta publik untuk bersabar menunggu kasus yang saat ini tengah berjalan. Ali menjelaskan pihaknya akan mendalami ulang fakta yang ditemukan dalam persidangan. Hal itu untuk melihat apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.